Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rahmat. Nah, seperti biasa, selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariati dalam setiap kali pembelajaran. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anak semuanya, saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Maka kita perlu bersyukur dan harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dengan apa? Dengan cara melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, anak semuanya, bagi yang beragama Islam, tentunya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, biasanya ada sembahyangan, Ibu, ya. Ataupun apa itu Pak Ahmad nggak paham betul, silahkan diikuti, ya, dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ajaranmu. Yang ada agama Hindu, Buddha, juga Konghucu, silahkan diikuti bagaimana cara ibadahmu, lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dari agama masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, yang berikutnya, jangan lupa kita selalu taat dan patuh kepada orang tua kita. Ya, kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, apa yang disuruh oleh ayah ibu, ya, kita harus patuh. Yang belajar, kita disuruh belajar, ya harus belajar, membantu ibu, membantu ayah, ya. Kemudian kita juga harus rukun sama adik, sama kakak, sama saudara, sama tetangga, ya. Karena dengan kerukunan itu kita akan menjadi bersatu. Nah, ini bisa juga kita katakan bahwa itu merupakan pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Ya, anak-anak semuanya, di samping itu kita harus selalu berdoa. Ya, setiap kali kita akan melakukan sesuatu dan mengakhiri sesuatu, ya. Ya, di awal kegiatan apapun kita harus berdoa. Mau makan kita juga harus berdoa. Selesai makan kita harus berdoa. Mau pergi naik kendaraan kita juga harus berdoa, ya. Turun dari kendaraan, sudah sampai di tujuan, ya kita berdoa. Nah, kita mau belajar, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik, pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita bersama, ya. Kita masih belajar di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan, dan kita sudah berada di subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar di pembelajaran yang ketiga. Anak-anak semuanya, apapun langkah kita, apapun yang kita kerjakan, tentu ada tujuan. Nah, kita akan belajar hari ini tentu juga ada tujuannya. Supaya apa? Nah, mari kita lihat tujuan belajar kita hari ini. Setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Kemudian menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat.
Yang keempat, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Yang kelima, mengidentifikasi bentuk tumbuhan untuk membuat hiasan dekoratif dengan teliti. Yang terakhir, membuat hiasan dekoratif motif tumbuhan. Nah, anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar kita hari ini. Supaya belajar kita bisa tercapai cita-citanya, tercapai tujuan kita. Ini cita-cita kita ya Bu Maria. Iya. Bisa tercapai, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan tekun dan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita mulai kegiatan belajar hari ini. Anak-anak, mari kita baca bacaan ini. Anak-anak simak dengan sebaik-baiknya, akan dibacakan oleh Bu Mariati di sini. Ya, anak-anak semuanya simak dengan baik. Nah, ini anak-anak bisa dibuka di bukumu. Kalau mau buka buku itu di halaman 127. Ya, silahkan. Yuk Umat, silahkan dulu. Ya. Anak-anak perhatikan ya. Hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang lain seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara beragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan bintang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Anak-anak semuanya, itu tadi bacaan yang sudah dibacakan oleh Bu Mariati dengan baik ya, dengan lantang. Nah, anak-anak semuanya sekarang anak-anak gantian di rumah membaca semuanya ya, dibaca ulang. Halaman berapa Pak tadi? Halaman 127 ya. Setelah dibaca ulang, maka anak-anak yuk kita bahas berikut ini. Nah, coba apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawannya di hutan bakau? Ada yang bisa ketemu jawabnya? Nah, Pak Rahmat punya jawaban ini. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Kemudian, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Nah, ini ternyata julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Ini semuanya ada di bacaan. Kemudian berikutnya,
Apakah manfaat hutan bakau? Nah, ini manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengukisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Tadi ada toh di paragraf yang berapa tadi, ya. Kemudian apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Nah, jawabannya ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Tadi penyiangan itu apa? Penyulaman itu apa? Sudah ada di bacaan tadi, silahkan dibaca ulang, dipahami betul. Jadi ketika membaca, anak-anak harus paham isinya. Yang berikutnya, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, di sini ya, yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Manusia yang paling banyak ini biasanya ya Bu ya. Nah, anak-anak semuanya, ini namanya kalimat tanya. Nah, apa yang dilakukan Din dan kawan-kawan di hutan bakau? Ini kalimat tanya, ini contoh kalimat tanya menggunakan kata apa. Karena apa? Menanyakan benda. Dan apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Nah, ini contoh kalimat tanya. Apakah manfaat hutan bakau? Nah, ya toh? Ini kalimat tanya. Nah, ini contoh-contoh kalimat tanya. Kemudian, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ini juga masih menanyakan benda. Kalau menanyakan nama pakainya apa Bu? Siapa ya Bu ya? Nggak boleh pakai apa. Ya. Kalau menanyakan nama orang ya siapa. Nah, jadi tidak apa lagi. Nih, besok kita akan belajar tentang bagaimana kalimat tanya itu. Yang jelas kalimat tanya itu diawali boleh di awal atau boleh di tengah kata tanyanya, tapi tetap harus menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Boleh di awal, tapi boleh di tengah. Nah, seperti itu. Mungkin boleh juga di akhir ya Bu ya. Ya seperti itu ya. Ya, anak-anak. Jadi ketika membuat kalimat tanya, jangan lupa tetap harus menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Ya, diantaranya tidak semuanya saya sebutkan di sini. Ini apa ini? Siapa? Itu kalau untuk menanyakan orang. Berapa? Jumlah ya Pak? Untuk menanyakan jumlah. Berapa anaknya Bumar? Di mana? Di mana? Menanyakan tempat. Ya. Bagaimana untuk menanyakan keadaan? Jangan lupa Pak, akhir kalimat harus diberi tanda tanya. Boleh nggak Bu kalau saya membuat kalimat tanya? Ya. Bagaimana kabarmu Bumar? Ya. Kalau saya balik menjadi gini, Bumar, bagaimana kabarmu? Boleh. Tapi harus diakhiri tanda tanya. Jadi bisa kata tanyanya di depan, bisa di tengah, bisa. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan mencoba untuk belajar wawancara. Nah, ini kita akan mencoba belajar wawancara. Untuk wawancara, maka kita harus membuat pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaannya harus ditulis dulu. Nah, seperti ini. Ya, ini. Tulis daftar pertanyaan wawancara kita. Ya, tulis daftar pertanyaan wawancara kita. Kita tulis. 1, kita akan tanya apa. 2 akan tanya apa. 3 akan tanya apa. 4 akan tanya apa. Apa cukup 4 saja? Tidak. Ini Warmat hanya kasih nomor sampai 4 itu bukan berarti hanya 4 dan seterusnya. Nah, kalau baru 4 mungkin baru tanya sedikit. Kan kita kalau wawancara mencari yang banyak ya, mencari pengetahuan yang banyak. Terus 5, 6, 7, 8 silahkan. Semakin banyak sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan anak-anak semuanya ya, silahkan.
Nah, setelah kamu buat daftar wawancara, silakan anak-anak coba untuk wawancara. Nah, karena nggak boleh pergi kemana-mana, silakan boleh wawancara kepada ayah, kepada ibu, tentang apa saja. Tentang apa saja yang pengen kamu ketahui. Kalau ini tadi kan tentang hutan bakau. Nah, ini nggak usah tentang hutan bakau. Tentang apa yang kamu ingin tahu ya. Setelah selesai, ini daftar pertanyaan sudah kamu buat, kemudian wawancara atau bertanya kepada ayah atau ibu sesuai dengan keinginanmu. Nah, setelah selesai, tulislah hasil wawancaranya. Ini tugasnya, menuliskan hasil wawancaranya. Caranya bagaimana? Pertanyaannya ini ditulis, kemudian jawabannya apa, itu hasil wawancara ya Bu ya. Nomor 2 apa pertanyaannya, makanya sudah turun nulis pertanyaannya dulu, nanti tinggal menuliskan hasil jawabannya, berarti ini hasil wawancara 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi nomor 1 harus bersambung dengan nomor 2 ya Pak ya? Iya, pertanyaannya harus berkait. Iya. Kalau misalkan menanyakan tentang bagaimana caranya membuat tempe goreng, ya harus semuanya tentang tempe goreng ya Bu ya. Kalau menanyakan tentang menanam bunga mawar misalnya, iya tentang bunga mawar semua, nggak boleh bunga mawar sama tempe goreng ya nggak boleh. Harus satu Pak, satu rangkaian apa yang pengen kamu ketahui ya, jelas ya di sini ya. Nah, anak-anak semuanya, kemudian anak-anak semuanya, nah, Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, dia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan penggaris bilangan. Nah, ini anak-anak, daun yang pertama ujungnya ini ujung apa? Tangkai itu kan? Tangkainya ya. Iya. Tangkainya diletakkan pada angka 0 pada garis bilangan. Kemudian ujungnya ternyata ada di angka 4. Nah, sekarang daun yang kedua, kita mulai dari angka 4 berakhir di angka 9. Nah, ini berarti ini ada 4 lompatan. Berarti 4 kemudian ditambahkan ini. Ini ada berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lompatan, berarti 4 ditambah 5 sama dengan berapa? Kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 9. Jelas anak-anak ya. Jadi panjang 2 daun itu ada 9. Bisa kira-kira anak-anak membuat seperti ini? Tidak harus digambar daun ya, boleh menggunakan panah kayak kemarin. Kayak di pembelajaran yang kedua ya Bu Maria, pakai panah. Sudah ditambah hasilnya berapa begitu ya. Boleh ya. Nah, yang harus kamu kerjakan mana? Ini dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini dibuat di garis bilangan. Nah, anak-anak saya yakin masih ingat semuanya dan bisa semuanya. Nah, anak-anak semuanya setelah buat garis bilangan ini, menyelesaikan tugas ini, kemudian anak-anak semuanya, anak-anak di depan rumahmu ada tanaman enggak? Ada tumbuh-tumbuhan enggak? Tentu ada ya Bu ya. Kalau yang sempit mungkin ya tetap masih ada tumbuhan di tepi jalan, masih ada ya. Di pot juga bisa di pot dan ya. sebagainya. Nah, itu anak-anak kita bisa gunakan untuk membuat sebuah gambar dekoratif yang bermotif tumbuhan. Nah, ini Dayu membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Nah,
itu. Pak, sulit toh. Oh, tidak harus sama persis. Ya, kayak bunga mawar misalnya, ya tidak harus sama dengan bunga mawarnya. Polanya seperti bunga mawar, ya boleh ya. Nah ini silahkan digambar pada buku gambar. Ya, jelas ya Nana ya. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya diberi di atas tanggal, kemudian temanya, subtema pembelajaran yang keberapa ya, supaya kita tidak bingung ketika mengoreksi ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, baik, yuk kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa sebenarnya yang kita pelajari? Kemudian bagaimana perasaanmu saat kegiatan mencoba mendiskusikan daftar pertanyaan, membuat wawancara tadi, bermain peran. Ini bermain perannya tidak saya suruh karena bagaimana caranya. Bingung ya. Menyelesaikan penjumlahan dengan menggambar garis bilangan, ya, menggambar hiasan, dekoratif yang terakhir. Ya. Motifnya motif tumbuhan, boleh bunga, boleh ya tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kalau Kota Semarang motifnya Bu ya, pohon asem ya Bu. Karena Semarang asemnya arang-arang. Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Kalau Pak Rahmat ini yang paling hitung matematikanya tadi, membuat garis bilangan. Nah, kalau anak-anak ya terserah. Kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut? Boleh bertanya kepada siapapun, kepada ayah, ibu, ya, saudara yang ada di rumah, kakak, ya. Kalau masih kurang puas, boleh buka Google, tapi harus didampingi orang tua, ya. Nah, anak-anak semuanya, yuk belajar kita hari ini kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Nah, semuanya tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mar minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selanjutnya Pak Rahmat mengucapkan banyak terima kasih ya yang tiada terhingga kepada anak-anak semuanya yang telah mau memperhatikan video ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Nah, anak-anak, kalau kamu suka dengan videonya silahkan di like. Kemudian jangan lupa di-share kepada semua teman-teman kita, saudara-saudara kita, ke grup-grup sosial mediamu ya. Mungkin ada grup apapun ya, silahkan di-share ke sana. Mungkin di sana ada teman kita yang sama-sama kelas 3 supaya bisa ikut belajar bersama kita. Nah, teman-teman yang baru bergabung di pembelajaran kita, maka silahkan di tombol subscribe-nya ya, di tombol subscribe-nya. Juga teman-teman yang tombol subscribe-nya masih merah, yang sudah ikut lama tapi belum di tombol subscribe-nya, nah sekarang di tombol ya. Supaya apa? Supaya ketika ada video baru anak-anak langsung tahu ya. Oke, sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Sekali lagi Pak Rahmat dan Bu Mar mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar. Dadah.